Yo, what's up? Apa kabar boys and girls? Aku Persepsi alias Panghilungga Saputra. Ini rekan saya, Peter Christian Andi. Halo guys. ya. Kami di sini sebenarnya kami tuh beberapa hari lalu gitu ketemu lagi, terus kami ngobrol-ngobrol asik aja gitu, terus ya anjing kayaknya kalau misalnya obrolan ini kita record gitu tuh kayaknya daripada gabut kayaknya lebih asik gitu, lebih seru. Asik, ya. Mungkin bisa menambah pengetahuan teman-teman juga kan gitu. Mungkin ada yang hal positifnya yang bisa diambil mungkin. Dan kami di sini tujuannya bukan untuk menggurui atau menghakimi, bahkan ya menghujat gitu. Kami di sini tujuannya untuk sharing gitu. Dan kami tekankan, kami tidak ingin atau tidak bermaksud untuk supaya kalian ikut apa yang kita lakukan gitu. Tapi di sini ya kita biar sama-sama belajar aja, men. Yes. Ya. Peter Christian Handi. Peter udah berapa lama di Cirebon, Peter? Dari Nah, nggak kan setahu saya kuliah di luar kota gitu. Oh ya, saya kuliah di luar kota di Bandung. Di Cirebon ini kurang lebih Kuliah di mana kalau boleh tahu? kuliah di STIM Iklikmi. STEAM Klik nih. Jurusan Jurusan manajemen bisnis. aman kuliah. Aman ya. Aman. Ke Cirebon dari kapan? Ke Cirebon itu dari ya 2 bulan yang lalu lah, dari yang COVID gitu. Awalnya kan masih bingung kuliahnya online, terus mau sampai kapan kuliah online-nya. Jadi waktu itu sempat stay di sana, sempat stay di Bandung dulu meskipun udah ada COVID. Tapi waktu setelah dijalanin dipikir-pikir, udahlah pulang ke kampung aja gitu, kangen orang tua, kangen teman-teman di sini juga. Gitu. Tapi kuliah masih tetap jalan gitu. Kuliah masih jalan. SPP juga tetap jalan. Oh iya dong. Kuliah tetap jalan loh. Income jalan nggak income? Income, wah itu berat sih ngomong income. Enak kayaknya kalau punya passive income ya. Cuma duduk santai kayak gini gitu, terima uang, gak usah kerja gitu, ngepet kayak apa gitu kan. Peter kuliah jurusan apa tadi? Manajemen bisnis. Manajemen bisnis. Sama dong kita. Oke, mantap. Kalau Bro Pangki kuliah di mana? Kuliah di salah satu universitas Cirebon. Wih. Sensor. Oh, sensor. Sensor ya. Oke ya. Ya saya juga sama mungkin sama kayak Peter. Jadi aneh sih gitu maksudnya. Kok jadi aneh? Jadi aneh gimana maksudnya? Anehnya ya bagi orang-orang kayak saya yang gak rajin atau apa, kuliah kayak gini nih bukannya malah dapat sesuatu gitu, tapi malah buat ya semakin leha-leha gitu tuh. Ya zaman sekolah aja kan gimana, bela-belain walaupun itu tatap muka bener-bener ya tetap aja bela-belain bolos ya. Gimana yang sekarang gitu kan. Gimana sekarang ya cuma absen doang, masuk Zoom, kamera dimatiin, mic Mute. dimatiin. Nah itu zaman dulu saya bolos sekolah, saya mah mungkin kudu manjat pagar dulu, kudu ngibulin guru dulu. Kalau sekarang Tinggal join, kamera matiin, mic matiin, tinggal tidur. Wah, intinya semua jangan ditiru guys. ya intinya semua di dia ini adalah rak mutu. Semuanya fuck up gitu. Coba bayangin ya kalau misalkan kita kuliah online dan bayarnya juga bisa melalui online gitu, tinggal difotoin gitu uangnya. Kita buka WA universitasnya, Pak ini saya mau bayar kuliah gitu, diajar online ya. Tapi itu gimana tergantung kitanya sih bro. Ya, kuliah atau sekolah dunia pendidikan ya itu semua tergantung kitanya sendiri gitu. Ya Mau kita di sekolah, mau kita di kuliah, ya tergantung apa yang mau kita lakuin di situ gitu kan. tapi enak gak kuliah di Bandung? Kuliah di Bandung enak, adem, ceweknya Cantik ya? Apa kalau bahasa Sundanya gelis gak rilis. Gak gelis gitu. Udah Bandung deh, awewena gak rilis. Garis gitu. Hai bocah Bandung, temennya Peter kalau yang nonton. Garis gitu. Terus ada pengalaman menarik apa tuh selama kuliah di Bandung? Selama kuliah di Bandung, oke, mungkin ini sedikit sharing ya buat teman-teman yang belum tahu. Banyak juga. Maksudnya yang belum kenal, yang nggak kenal sama saya, misalnya siapa sih Peter gitu. Saya sebenarnya sebelumnya itu sebelum kuliah di Bandung saya sempat kuliah dulu di Atma Jogja, ngambil
ngambil IT. Cuma entah karena beberapa hal saya memutuskan buat pindah ke Bandung. Itu karena ada beberapa kendala sih. Jadi bisa dibilang saya ini kuliahnya ngaret, kuliahnya telat. Ngaret atau ngaco atau gimana gitu maksudnya? Ngaco yang menyebabkan jadi terlambat, ngaret gitu. Kan biasanya yang angkatan lulusan 2016 gitu kan sekarang udah zaman-zamannya wisuda apa segala macam. Tapi Kamu 2016 ya? Dia kakak kelas saya guys dulu di SMA. Saya lupa. Kirain dia di kelas saya. Kelas saya tua soalnya. Iya yang 2016 itu kan udah pada wisuda, udah pada susun skripsi segala macam. Bahkan Pangki ini udah apa? Ya susun skripsi juga. Dia udah susun skripsi tapi saya kakak kelasnya boro-boro guys. Gak apa-apa Ter. Semua ada waktunya. Nah, dijalani aja lakuin yang Nah. terbaik gitu ya. Ya. Jadi karena udah sempet bilang nggak gagal, ya gagal sih, gagal untuk menyelesaikan perkuliahan di Jogja. Hancur-hancuran lah pokoknya. Iya. Hancur-hancuran lah pokoknya. Nah itu jadi untuk di perkuliahan kali ini gitu kan pengennya ya jangan sampai gagal lagi gitu kan, kasihan orang tua yang udah nyari uang banting tulang demi nyokolain kita gitu. Mungkin kita cuma tahu ya pasti orang tua ada uang gitu buat nguliahin, buat nyokolain atau gimana. Ini ngomong-ngomong boleh ya nih live Instagram sekalian gitu? Boleh. Ini yang lebih seru gitu kan, live Instagram gitu. Boleh. Yang lebih afdol gitu. Biar orang-orang lain juga bisa lihat. Interaksi ya. Ya. Barangkali ada pertanyaan gitu kan dari netizen. Dulu. Netizen. Ya, kayak gini aja deh. Hello boy and girls. Ayo lanjut lah. Ya jadi di kesempatan maksudnya kan nggak semua orang juga dapat kesempatan bisa nikmatin duduk di bangku perkuliahan kan. Ya. Makanya di kali ini ya sebisa mungkin jangan main-main lagi gitu kayak dulu. Gitu. Ya nggak mau ngecewain orang tua sih, gitu motivasi utamanya. Jadi kadang kalau misalnya lagi kuliah lagi malas gitu ya keinget orang tua gitu. Ingat mama di rumah lah. Ingat orang di rumah betul. Ingat mama di rumah. Iya. Apa Tar yang buat kuliah hancur? Mungkin ini pengalaman ya, mungkin sorry dulu ini pengalaman pribadi mungkin, tapi ya kalau Peter boleh berkenan membaginya ke teman-teman, apa gitu yang buat Peter hancur Ya, gitu? nggak hancur juga sih, maksudnya kuliahnya terlantar gitu ya. Iya. Yang bikin kuliahnya terlantar waktu itu tuh ya karena anak muda kan, semangat nyari uangnya itu waktu itu tinggi. Jadi waktu itu bukan fokusnya kuliah, malah fokusnya nyari duit guys. Nah begitu udah dikasih jalan ketemu cari duit, kuliahnya jadi terbengkalai. Dots. Halo Dots, itu Dodi. Dots, pinjam korek dong Dots. Saya mau minjem korek sini. Sini Dots. Dan dilempar dong, nggak sopan dong. Jangan dong, Sini dong. Sini dong. Gitu. Sini dong. Ada kawan saya namanya Dodi gitu. Terus? Ya karena namanya anak muda sempat ngerasain uang gitu, udah bisa ngasilin uang, pikirnya buat apa sih kuliah gitu, udah bisa ngasilin duit gitu juga. Ya. Ya. Berarti sepakat nih dengan orang-orang kalau misalnya kuliah atau ya, nanti kamu kalau kuliah sambil kerja, kalau udah megang duit tuh malas kuliah gitu. Itu sebenarnya sepakat gak dengan pengalaman pribadi kita gitu? Kalau dilihat dari pengalaman pribadi sih saya ya bisa bilang iya gitu, tapi kan nggak semua orang seperti itu. Mungkin ada orang yang pasti di luar sana juga ada orang yang kuliah sambil kerja yang bisa ngendaliin dirinya gitu, yang di kerja tetap profesional tapi di kuliah juga tetap memberikan yang terbaik gitu. Memberikan yang terbaik ya, berarti semua tentang profesional ya. Iya, kesadaran diri masing-masing gitu. Kayak misalkan analoginya mungkin kalau misalkan saya seorang polisi gitu ya, ketika saya pakai seragam ya saya jadi polisi gitu tuh.
Ya. Ketika saya lepas ya saya jadi rocker gitu. Ya bisa, betul kayak gitu. Profesional. Ya. Ya itu pengalaman yang menurut saya mungkin luar biasa ya, maksudnya nggak semua orang bisa dapat pengalaman seperti itu, maksudnya sampai kacau gitu. Oh mungkin kalau saya jadi Peter ya mungkin sudah ditendang gitu sama bapak saya. Serius. Nah itu reaksi orang tua gimana kan? Reaksi orang tua ya udah pasti kecewa gitu kan. Gimana? Mungkin bisa dibilang karena saya anak terakhir gitu, orang tua saya tuh ngasih harapannya cukup besar gitu. Tapi waktu itu sempat gagal, sempat kuliahnya udah dibayarin biaya kuliah mahal, tapi kuliahnya malah terbengkalai gitu. Ya. Ya waktu itu orang tua sempat kecewa banget. Dan ya itu salah satu alasan motivasi saya sekarang itu ya, untuk nggak ngecewain orang tua lagi, bikin mereka bahagia gitu, bukan bikin mereka senang. Bukan bikin mereka senang, tapi untuk bikin bahagia. Maksudnya Ya, gimana nih? Maksudnya gimana nih? Maksudnya bikin ya buat bikin mereka bahagia, senang gitu kan, maksudnya. Ya orang tua juga pasti kan Nggak ngecewain mereka. ya nggak ngecewain mereka, intinya sih kayak gitu. Nggak ngecewain. Ya mungkin dari pengalaman Peter yang kayak gitu kita bisa belajar tuh guys, ya, bahwa apa yang kita lakukan dan kita sudah pilih ya kita harus bertanggung jawab gitu. Ya kita udah pilih kuliah ya udah gitu tuh, kita ya harus konsisten gitu tuh. Ya Jangan karena kita udah milih kuliah terus ada hal lain gitu tuh, maksudnya ya kita di situ harus konsisten lah. Tapi gini loh itu pasti pertama kan pas kejadian udah di Jogja gitu kan, kayak anjing kita kuliahnya kacau nih gitu. Iya. Itu pasti ada kayak pergulatan tuh dalam hati, kayak misalkan anjing kita kasih tahu orang tua kita atau kita diem pura-pura kuliah, ya pasti serius, pasti ada pergulatan kayak gitu nggak? Iya ada. Ya, nah itu gimana gitu, maksudnya untuk jujur gitu terhadap diri sendiri dan terhadap ke orang tua itu. Oke. Prosesnya gimana itu? Karena Jadi itu sulit menurut saya. Jadi bisa dibilang ini karena berusaha untuk jujur sama orang tua, sama faktor kepepet guys, karena duitnya habis gitu. Tidak habis. Jadi kan waktu kuliah itu ya waktu awal-awal itu kan dibayarin orang tua, kos, biaya makan segala macam. Ya. Tapi waktu itu dikasih kesempatan buat ada penghasilan kayak gitu, jadi udah waktu itu sempat bisa hidup mandiri, jadi nggak minta uang orang tua lagi buat biaya semesteran, buat biaya hidup di sana. Bisa atau merasa bisa? Bisa. Oh bener, real bisa gitu. Bener. Bukan merasa bisa tapi kenyataannya tidak bisa, tapi emang bisa gitu. Ya waktu itu lagi ada kesempatan untuk bisa. Apa biaya kerjanya hidup. CEO sebuah PT? Enggak lah, adalah guys. Adalah. Nah itu pas dapat ya, bagi anak muda gitu udah bisa ngasilin duit, terus udah ngasilin duitnya ya menurut saya bisa dibilang waktu itu cukup lumayan. Jadi pemikirannya wah paling nanti kalau gua lulus mentok-mentok gaji segini, fresh graduate gitu kan. Yeah. Dan sekarang gua belum lulus tapi udah dapat duitnya Gede. melebihi yang fresh graduate gitu. Jadi wah pikiran yang kemana-mana ngaco itu jadi malas kuliah gitu ya, jadinya timbul. Sampai suatu saat namanya usaha pasti kan ada naik ada turun, namanya bisnis kan nggak selalu nguntungin gitu kan. Ya. Nah waktu itu sempat bisnisnya jatuh, buntu gitu kan. Jadi nggak ada penghasilan sama sekali. Ya waktu itu ada duit tabungan, ngomong ke orang tuanya kuliah tapi sebenarnya nggak kuliah. Di sana tuh masih bingung gitu, di sana masih fokus cari duit, ini duit enaknya digolanginnya kemana, duit tabungan nih udah nggak ada income segala macam. Nah sampai suatu saat ya ngulur kayak gitu terus, nggak berani ngaku sama orang tua, masih ngandelin duit tabungan. Ya namanya duit tabungan ya lama-lama juga habis gitu. Ya karena nggak ada pemasukan ya. Karena nggak ada pemasukan, coba muter sana muter sini ketipu atau kayak gimana ya gitu. Oh sampai ketipu. Jadinya ya
waktu duit udah habis ya mau kayak gimana lagi gitu, daripada besok gak bisa makan terus juga sadar gitu kalau tindakan yang selama ini salah. Sebenarnya kan kita sama orang tua itu harus terbuka gitu, karena ya jangan sampai ada yang ditutup-tutupin lah sama orang tua, karena kan mereka yang ngelahirin kita, mereka yang ngasuh kita dari kecil segala macam. Yes. Kok sekarang kita yang udah dibesarin apa gitu malah berusaha ngejauh, berusaha kayak bukannya malah mempererat hubungan sama orang tua, tapi malah berusaha kayak ada yang ditutup-tutupin segala macam, kamu diatur kayak gitu. Jadi akhirnya waktu itu ngaku lah ke orang tua. Nah itu momennya gimana tuh? Momen ketika ngaku gitu kan? Ketika wah anjing ini kita bakal di apa gitu, mikirin, sempat mikir gitu nggak sih anjing ini bakal ya. Sempat mikir kayak gitu sih. Ya waktu itu ngakunya waktu itu ke papa dulu. Dan waktu itu juga ngaku ke papahnya itu nggak berani ngomong langsung. Apa? WA? Iya, jadi bikin kayak cerpen gitu, cerpen pengakuan. Cerpen pengakuan gitu. Surat pengakuan dosa gitu. Iya, surat pengakuan dosa gitu guys. Sampai 4 atau 5 halaman, nggak berani ngomong secara langsung. Jadi waktu itu bikin pengakuan itu 4 sampai 5 halaman, terus itu pun dikirim lewat email gitu. Terus ngomong ke papanya. Kenapa ngomong ke papa dulu? Karena mungkin kalau laki-laki lebih bisa pakai logika, lebih tenang kayak gitu ngadepinnya. Takutnya kalau misalnya langsung kasih tahu ke mama itu takut mamanya kaget gitu, kaget banget. Jadi waktu itu ngasih tahu ke papa dulu dengan harapan ketika papa udah bisa terima, terus waktu itu ngomong udah bisa, terus juga ngaku ke mama, itu papa bisa bantu nenangin mama gitu. Setidaknya endingnya ngaku tuh gitu. Ini aku terus dapat hukuman kan gitu, punishment kan gitu. Punishment sendiri gitu. Ya punishment yang lebih kayak dari orang tua sih nggak dapat hukuman apa-apa, tapi paling lebih ke ngehukum diri sendiri gitu, kayak kecewa sama diri sendiri waktu itu tuh. Lebih ngerasa bersalah, Ngerasa bersalah. gitu. Kayak gitu. Apalagi itu kan nggak langsung pulang segala macam kan. Masih di sana, masih di Jogja. Terus papa bilang ini mama tiap hari nangis, bla 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 lah. Itu saya sebagai anak itu baper, kecewa banget sama diri sendiri gitu. Terus mungkin cerita juga kok bisa kuliah lagi. Nah itu gimana tuh memutuskan untuk kuliah lagi ya? Iya kayak anjing kita mulai dari awal gitu tuh, maksudnya ya mungkin apa ya, mungkin beberapa orang ada yang merasa malu ya ketika kayak gitu, kayak wah kita maksudnya ngulang dari semester awal gitu tuh. Terus kalau ditanyain teman-teman kita alasannya apa gitu tuh. Kalau misalkan kita ditanyain sama keluarga kita alasannya apa gitu kan. Iya. Nah itu gimana tuh punya keberanian seberani itu? Waktu itu mikirnya karena ya terbuka aja gitu. Jadi ya apa adanya aja, jadi supaya ya maksudnya kalau orang lain kecewa itu ya memang hak mereka gitu, emang sayanya yang ngaco gitu ya. Nah di situ ya gimana kita jujur gitu sama diri sendiri gitu. Dari jujur sama diri kita sendiri, kita mau apa adanya, mau menerima konsekuensinya, ya itu jadinya kita bisa jujur sama orang lain. Tapi kalau misalnya ke diri sendiri aja kita masih bohong, ya gimana kita mau terbuka, mau jujur sama orang lain, kayak gitu sih. Terus? Jadi waktu itu ditanya ini sama papa, Pit, jadinya kamu gimana ke depannya, mau kerja atau mau kayak gimana, udah kepikiran belum ke depannya? Nah setelah dirundingin segala macam, ya akhirnya waktu itu mutusin buat kuliah lagi. Kenapa di Bandung? Karena di Bandung ada keluarga, jadi bisa terpantau gitu. Sedangkan waktu itu kan di Jogja benar-benar ngerantau, nggak ada keluarga sama sekali kan di sana, jadi nggak kepantau di sana. Tapi enak di mana, di Bandung atau Jogja kan? Dua-duanya enak sih. Dua-duanya enak ya. Dua-duanya enak.
Nah selama kuliah di Bandung, Peter pernah punya pengalaman lagi nggak gitu yang dalam tanda kutip ini penting untuk di share gitu buat jadi pembelajaran? Ya waktu kuliah di Bandung, setelah dapat pengalaman dari perkuliahan yang di Jogja kayak gitu, belajar dari kesalahan, otomatis kan ya kuliah nggak mau main-main gitu. Kapok lah ya. Sebenarnya seharusnya pikiran untuk kuliah nggak main-main itu harusnya ditanemin dari setelah lulus SMA sedini mungkin gitu. Jadi jangan sampai kita kuliah cuma buat formalitas, disuruh orang tua atau ikut-ikutan teman tanpa tahu kenapa sih kita harus kuliah gitu. Kenapa sih orang tua itu ngebela-belain anaknya itu untuk bisa kuliah. Nah itu mungkin belum semua orang bisa nyadarin gitu. Pasti ada yang nggak sadar juga atau yang kuliahnya cuma ikut teman atau biar kelihatan keren gitu. Biar kelihatan keren ikut-ikutan gitu. Kalau misalnya kita ngelangkah, otomatis kita harus tahu dulu dong kita mau ngelangkahnya kemana, tujuan kita apa gitu. Kalau misalnya kita ngelangkah tapi tujuannya ada nggak tahu gitu. Kalau misalnya kalian buka Google Maps itu banyak tempat segala macam. Kalau kalian nggak tahu tujuannya ya nggak bakal ada jalurnya gitu. Kalau misalnya ya kayak gitulah. Ya mungkin perencanaannya jangan ikut-ikutan karena ini hidup kalian sendiri gitu. Kalian harus bertanggung jawab dengan apa yang kalian lakuin sama apa yang kalian pilih. Dan kalau misalnya timbul rasa tanggung jawab atas diri sendiri, itu pasti kalian mikirin matang-matang atas apa tindakan kalian ke depannya gitu. Halo guys. Ya mungkin quotes of the day. Tujuan tanpa perencanaan itu adalah sebuah khayalan. Ya harus ada perencanaan yang baik. Nah jadi waktu kuliah di Bandung itu ya seperti yang tadi saya bilang, nggak bisa dipungkiri gitu ya, banyak orang yang masih kuliah itu ya cuma ikut-ikutan. Nah, jadi ya mungkin contoh sederhananya gini lah, kalau misalnya ada orang yang kuliah ikut-ikutan tapi nggak bener, maksudnya orang kuliah ikut-ikutan tapi kepengen nilainya bagus gitu kan. Ini kita bukan menghakimi kalian ya, maksudnya ini sharing pengalaman saya aja. Sharing pengalaman saya di kampus gitu tentang kehidupan yang proses pembelajaran yang saya alami. Dan kami pun maksudnya belum jadi dan bukan siapa-siapa sebenarnya. Ya betul, masih jauh banget dari kata baik gitu. Saya berharap ya dari diskusi seperti ini mungkin kalian bisa kasih masukan ke kami, pendapat atau kritik dan saran gitu kan. Dari situ ya mungkin timbul argumen-argumen yang cerdas gitu dan bisa buat kita belajar juga gitu tuh. Ya. Lanjut. Ya, jadi ada nggak bisa dipungkiri banyak juga orang yang kuliah itu ikut-ikutan karena terpaksa segala macam. Jadi kuliahnya itu nggak sepenuh hati karena kuliahnya itu bukan berdasarkan keputusan dari diri sendiri, tapi berdasarkan keputusan dari orang lain. Gitu kan. Kayak kurang lebih ya sama aja kayak sekolah gitu. Misalnya kalau kita cuma terima mentah-mentah gitu, ya kita mau nilai bagus, tapi dengan misalnya kita pengen nilai bagus tapi bukan dengan cara yang sesuai gitu. Misalnya dengan kita nyontek atau kuliahnya main-main, kayak kuliahnya main-main tapi pengen hasilnya bagus karena itu sebagai bentuk tanggung jawab dari orang tua, tanggung jawab ke orang tua, bukan tanggung jawab ke diri sendiri, tapi tanggung jawabnya ke orang tua. Karena misalnya dipaksa sama orang tua atau ikut-ikutan sama teman atau kuliahnya ikut-ikutan, tapi kepengen nilainya bagus supaya dilihat sama teman-teman gitu. Tapi kan itu bukan masalah hasil atau kayak gimana gitu kan. Sebenarnya apa sih yang kita dapat dari kuliah ya cuma cari kertas gitu, ijazah. Tapi kan dimana di kuliah ini kita belajar proses pembentukan karakter, attitude, terus kedisiplinan segala macam.
nyontek kayak gitu maksudnya pernah dapat pengalaman unik gak? Atau punya merasa kayak punya apa ya, Kegelisahan ya yang disampaikan. kegelisahan ya tentang soal contak gitu. Mungkin kegelisahannya yang pertama itu kan yang tadi saya udah bilang, harus tanggung jawab sama tindakan sendiri. Harus direncanain mateng keputusan atas diri sendiri, jangan ikutan sama orang lain. Kalau masukan dari orang lain itu jadi pertimbangan, itu nggak apa-apa, tapi jangan kita mutusin itu pure karena disuruh orang atau karena ikut-ikutan orang lain. Jadi kalau misalnya kita udah sadar atas keputusan diri kita, gitu kita nentuin diri sendiri buat kuliah, ya otomatis kita pasti kan kuliah nggak main-main dong. Pasti kita pengen dapat hasil yang bagus. Itu bukan semata-mata untuk bertanggung jawab ke orang tua, tapi itu juga bertanggung jawab atas apa yang sudah kita pilih. Nah, jadi kalau misalnya kita udah milih apa, karena itu pilihan dari kita sendiri, ya kita harus bertanggung jawab gitu. Ya misalnya ada nih, kan ada juga nih teman-teman gitu yang misalnya kepengen nilainya 9, ada kepengen nilainya 8 gitu, tapi tindakan yang dilakuin itu nggak sesuai gitu, usaha yang dilakuinnya ya. Mungkin kan sekarang ya banyak konten-konten motivator di YouTube apa segala macam yang ngomongin tentang kita punya targetnya segimana, yaitu kita harus ngeluarin effort dan usaha ya supaya target itu tercapai gitu. Ya, harus selaras lah ya. Apalagi kan kita juga sebisa mungkin dituntut untuk hidup mandiri gitu kan. Untuk hidup mandiri, nggak bergantung sama orang lain atau kayak gimana. Jadi ya udah kita berusaha semampu kita untuk nentuin targetnya gitu. Kalau misalnya emang target kita misalnya dapat nilai 70, it's okay, nggak apa-apa gitu. Asalkan ya kita benar-benar berusaha untuk dapat nilai segitu sesuai target kita dengan jerih payah kita gitu, belajar. Kalau misalnya dalam prosesnya itu minta diajarin teman atau kayak gimana, itu nggak apa-apa gitu. Tapi kan nggak sedikit juga orang yang tiba-tiba waktu lagi ujian dia nggak belajar sama sekali, datang ke ujian senggol-senggol temennya lagi sibuk kerjain, tapi senggol-senggol kita minta bantuan gitu misalnya. Nah itu kan apa ya, ngerepotin orang juga gitu kan, kasihan. Dia juga punya soal sendiri, dia juga punya kesulitan sendiri dalam mengerjain soal gitu misalnya. Tapi di sini jujur saya pun ya seperti itu, maksudnya ya untuk nyontek apa gitu ya emang saya akuin, ya emang saya juga terkadang seperti itu. Ya nggak bisa dipungkiri sih, saya juga ya, gitu, saya nggak munafik gitu, maksudnya ya saya juga kayak gitu, maksudnya. Tapi saya ada keniatan untuk mengatasi hal-hal kayak gitu tuh. Iya, that's why kita juga emang susah kan, kayak di SMA kan gitu udah biasa banget kan. Dimana pemikiran kita belum maju pas segala macam. Jangan kan SMA ya, mulai mungkin dari SD gitu, dari SMP gitu kan. Karena mungkin kita kan belum dewasa karena dan sebuah kebiasaan juga, Sebuah kebiasaan juga, men. Ya, saya juga emang pernah dan bisa dibilang mungkin sering gitu ngelakuin kayak gitu. Cuma kan dengan pembelajaran yang udah saya alamin, terus juga pengalaman-pengalaman ya sadar gitu kalau itu tuh nggak baik. Kalau sama aja kalau kita nyontek itu kayak kita tuh bohong sama diri kita sendiri gitu guys. Ya, nggak jujur sama diri kita sendiri gitu. Mungkin ada lagi apa gitu pengalaman kamu di Bandung? Pengalaman di Bandung ya, kalau tentang perkuliahan sih paling itu aja sih yang jadi pembelajarannya gitu. Jadi kalau misalnya emang target, kan saya udah pernah ngecewain orang tua, otomatis sekarang nggak mau ngecewain orang tua lagi, otomatis sekarang set targetnya yang tinggi dong, set targetnya yang dan dengan usaha nggak cuma target toh mungkin gitu. Jadi ya paling pembelajarannya dari yang pengalaman saya ini ya,
bertanggung jawab atas diri kita sendiri, jujur nah. jangan ngandelin orang lain, maksudnya percayalah diri kita pun mampu gitu, kita bisa asal berusaha gitu, asal ada niat, tekad yang kuat, itu pasti kita bisa gitu kalau kita mau berjuang. Walaupun kita nggak bisa nilainya sebagus sama yang lain, tapi banggalah karena itu hasil usaha keras kalian gitu. Setidaknya kalian udah jujur sama diri sendiri, kayak gitu sih pembelajarannya waktu saya dapat ya di masa perkuliahan kamu ya. Kalau Panggi gimana? Mungkin ada yang mau di-sharingin tentang perkuliahannya atau gitu. Apa ya yang harus saya sharing? Kayak saya sebenarnya ngerasa apa ya ter ya? Kayak misalkan saya tuh terlalu bad gitu tuh, ngerti nggak? Terlalu ibaratnya terlalu 66 untuk kamu yang syar'i gitu kan, ibaratnya terlalu. Maksudnya apa yang perlu saya sharing gitu, kayak misalkan ya banyak sih sebenarnya, tapi maksudnya apa yang saya sharingin ini ya mungkin sebagian akan saya sharing tapi bukan untuk ditiru gitu. Ya mungkin keresahan tentang keadaan saat ini atau dari teman-teman di perkuliahan mungkin. Ya mungkin saya kuliah di Cirebon gitu. Ya, saya kuliah di kota ini nggak cuma kuliah top, jadi saya juga berusaha untuk menghidupi minimal diri saya sendiri dulu. Nice. Dengan kerja gitu ya, you know lah, kalian mungkin sebagian udah ada yang tahu pekerjaan saya apa ya. Pekerjaan saya PNS pegawai negeri Selau. Jam 3 pulang men. Iya. Pegawai negeri Selau PNS pegawai negeri Selau. Kerjaan saya ya mungkin keresahannya ya mungkin hampir sama ya kayak kamu. Mungkin keresahan saya lebih ke rasa kepedulian. Rasa kepedulian. Yes. Ya lebih ke rasa kepedulian gitu, kayak gini. Kayak saya punya contoh satu kasus gitu. Itu real saya alami sendiri. Yes. Kayak beberapa tahun lalu gitu atau beberapa bulan lalu tuh ada kejadian yang menurut saya itu sebuah kejadian luar biasa ya. Kehidupan kita ini semuanya tuh terancam gitu. Terancam gimana tuh? Terancam dengan sebuah sistem yang akan dibentuk. Kayak kemarin RUU ya saya orangnya mungkin vokal gitu tuh. Mungkin ya semua punya jalannya masing-masing kan. Saya vokal ya. Mungkin kemarin saya sempat ikut aksi gitu untuk menolak RUU KPK, RUU dan sebagainya bla bla bla. Ya, itu menurut saya sebagai rasa dan bentuk peduli saya gitu tuh terhadap ya saya melakukan itu tuh bukan cuma untuk saya tapi untuk kamu, untuk kita, untuk mereka gitu, untuk anak-anak kita gitu tuh, ngerti nggak? Yes. Dan yang mungkin kalau misalkan sampai itu terlaksana gitu tuh ya apa gitu tuh, maksudnya apa yang akan terjadi buat kehidupan kita di masa yang mendatang? Mungkin boleh dijelasin sekilas gitu RUU-nya jadi gimana? Mungkin ada teman-teman yang nggak ngikutin atau gimana? Ya kalian bisa, kalau enggak kalian bisa baca. Mungkin saya salah gitu kan ya, mungkin salah satu ya banyak pasal-pasal karet gitu kan. Kayak misalkan contoh salah satunya pasal karetnya tuh ya misalkan hewan peliharaan masuk ke halaman orang gitu, kalian didenda gitu. Ya nanti kalian anak kalian misalkan beli ayam itik yang dicat warna-warni gitu kan, yang lagi main seru-seruan gitu, lagi belajar kan, ya masuk ke halaman orang didenda gitu kan. Maksudnya itu kan fuck up banget gitu. Ya, terus tentang yang RUU permusikan juga mungkin kalau saya kan hidup lewat musik juga gitu tuh. Ya, misalkan kita dibatasi lah karya-karya kita, nggak boleh bikin lagu yang mungkin menghina suatu instansi gitu tuh, maksudnya ya kalau saya pengen menghina atau mengkritik nih ya menghina mengkritik gitu tuh, maksudnya kan ya, saya kurang setuju aja, saya pribadi kurang setuju gitu tuh ya. Masa saya nggak boleh pengen bikin lagu tentang asiknya bercinta gitu kan, bikin lagu tentang ya mungkin dari lagu asiknya bercinta itu saya lebih mengingat sama yang di atas gitu tuh, karena ya mungkin beda orang sih pemikirannya beda-beda gitu ya.
Ya sempat saya ikut beberapa aksi dan saya diancam ya bukan pihak, maksudnya bukan pihak kampus saya mungkin, dan atau mungkin tuh pihak kampus saya juga nggak ngerti. Setelah aksi itu saya banyak di DM gitu kan sama orang-orang yang merasa punya power gitu kan di situ gitu ya. Ya misalkan dihujat gitu, ngapain ikut-ikutan gitu, lu mau di DO gitu kan, lu gua laporin ke kampus gitu ya. Saya silahkan gitu tuh. Ya, maksudnya anjing Ira tuh belum tahu gitu tuh, maksudnya Ira tuh cuman yang peduli ya cuman yang penting Ira kaya, makan gitu, kerja gitu. Maksudnya nggak peduli sama sekitar ya. Itu menurut saya sebagai bentuk kepedulian saya sama kalian gitu. Itu rasa cinta saya sama kamu gitu tuh, sama kita semua, dan itu buat kalian juga gitu tuh. Ya dihujat lah apalah sampai dikata-katain anjing, maksudnya nggak bermoral gitu kan, nggak bermoral gitu, miskin etika gitu kan, ya anarki gitu ya. Apa sih sebenarnya definisi anarki menurut kalian gitu? Mungkin kalau bagian kalian nggak tahu ya silakan kalian belajar sendirilah tentang definisi anarki dan anarkis. Itu menurut saya beda ya, beda konsep gitu, anarkis dan anarki gitu. Ya mungkin kalian harus banyak belajar yang katanya kuliah gitu kan, yang katanya kuliah gitu. Ya, katanya revolusi itu revolusi kok berangkat ke kampusnya masih pakai mobil mewah gitu. Revolusinya ya mungkin kalau yang cewek-cewek semakin angkat roknya gitu. Ya itu persepsi saya gitu. Saya cuman ya kegelisahan kayak di dunia kerja juga banyak kayak gitu fuck up. Serius fuck up banget. Kejadian nih real baru beberapa hari lalu saya tampil di sebuah kafe kan gitu. Nah tutupnya mungkin saya ya ini juga mungkin saya menyuarakan kegelisahan ya, mungkin kalian juga yang berkecimpung di dunia seni di kota ini gitu tuh. Mungkin kalian belum berani bersuara untuk seperti ini gitu. Kemarin tampil di salah satu kafe kan ya, minta inilah minta itu, pihak kafenya ya minta sounding ini gitu ya, oke kami turutin. Kami juga maksudnya disiplin gitu tuh, menghargai pihak sananya gitu tuh. Tapi kami nggak dihargai, mereka nggak peduli gitu tuh. Mungkin mereka seperti itu bukan ke saya aja gitu tuh, banyak ke teman-teman musisi lain atau seniman lain. Toxic gitu bisa bilang. Itu gimana? Nggak toxic, tapi dalam segi penghargaan secara apa ya? Kayak contohnya kayak misalkan kemarin saya tampil gitu kan, dapat jam istirahat tuh setengah jam gitu. Dari jam setengah 10 sampai jam 10 istirahat kami kan. Kayak misalkan ya ini jujur, ini maksudnya di luar konteks kami feedback dapat apa itu menurut saya urusan belakangan gitu. Ya kami di situ dapat upah cuma dapat makan dan minum gitu. Tapi ketika jam istirahat, jam segitu kita istirahat, ya harusnya upah kami itu sudah tersedia di situ, maksudnya tepat waktu, on time lah, ngerti gak? Makanannya. Ya gitu tuh. Ya itu datang tuh 5 menit sebelum jam istirahat kami habis, dan ya baru makan men, baru ngelapin sendok pakai tisu ya, dilap-lap gitu kan, lagi berdoa dulu kan, Tuhan terima kasih Tuhan, kayak senang banget tuh anjir, Tuhan baik banget dapat makanan kayak gini gitu tuh. Lagi mau bersyukur tiba-tiba ada orang satu ngehe gitu datang kan, kayak Mas ini udah jam segini silahkan ke tampil lagi, kata saya bilang Pak saya minta waktu tambahan dong 10 menit gitu, ntar kita ganti di akhir acara kita panjangin lagi gitu. Oh nggak bisa masnya harus disiplin nggak boleh kan, maksudnya kayak ngehe gitu tuh. Itu dari pihak kafenya. Oh kalau misalnya dibilang disiplin ya, apakah pelayanannya disiplin? Nah itu maksudnya mereka nggak peduli gitu tuh apa yang kita rasakan, yang penting mereka kaya gitu tuh, maksudnya mereka pengen enaknya ya gitu tuh. Mereka ngomong nyuruh disiplin tapi nggak lihat situasi mereka sendiri tuh kayak gimana gitu. Itu kan nyentot menurut saya, kayak fuck lah gitu. Kayak misalnya tadi yang sudah diceritain kayak gitu, janjinya makan jam berapa? Ya setengah 10 pas jam istirahat pokoknya. Pas jam istirahat setengah 10. Nah itu kalau misalnya kan etikanya mah baiknya setengah 10 tuh makanan udah siap gitu kan. Tapi ini malah siapnya itu 5 menit. Iya, sebelum jam kita habis. Iya, jadi makanan baru datang ibaratnya 5 menit terakhir. Ya masih kita makan buru-buru 5 menit gitu. Dan kan. gak cukup men waktunya itu. Ya emang maksudnya
makanan yang datang juga nggak semuanya, belum semuanya gitu tuh. Konsumnya baru satu-satu. Iya, gitu. mau saya aja belum dapat minum gitu tuh, ngerti nggak? Mau saya dari segi keterlambatan itu pun saya kan udah, maksudnya ya mungkin manusia gitu tuh, ngerti nggak? Mereka juga manusia bukan Ya, mesin mungkin. jadi kan Pangki oke lah masih wajar gitu, nggak Ya. maki-maki atau nggak keluar Iya. ungkapan apa segala macam, Iya. dengan harapan dikasih waktu makan lebih dan mereka juga bisa ngertiin gitu Iya. kan. Tapi kenyataannya gimana tuh kenyataannya? Ya, Boleh bantu. kenyataannya ya kita disuruh buru-buru gitu kan, maksudnya sekarang gini bro, kalau kamu mau mendapatkan sesuatu atau menginginkan sesuatu itu jadi lebih baik, ya belajar untuk menghargainya dulu gitu tuh, ngerti nggak? Yes. Belajar untuk menghargainya dulu. Ya mungkin mereka tuh nggak tahu apa yang kita persiapkan, kita latihan gimana kerasnya demi tuntutan mereka yang menurut saya standarnya lumayan tinggi gitu tuh, ngerti nggak? Yes. Kita mempersiapkan, kita OTW gitu. Mungkin mereka nggak mikirin kita buru-buru OTW demi tepat waktu. Bisa aja ya, mungkin bagian dari tanggung jawab dan risiko kami. Ya mungkin bisa aja ada yang gara-gara OTW buru-buru mereka kesandung, ngerti nggak? Demi kan di situ, maksudnya ya saya kurang suka aja gitu tuh. Yes, Ya, paham, makanya. paham. Ya mungkin juga musisi-musisi di Cirebon juga kayak gitu ya, maksudnya dengan upaya yang nggak seberapa tapi mereka tidak dihargai gitu tuh. Saya sebelumnya saya nggak gimana nggak terencana untuk melakukan hal kayak gitu, untuk bersuara di situ kan, maksudnya ya bahwa harus dihargai gitu. Saya sempat ngomong juga Oh, ke gimana? naik ya intinya ya saya nggak suka diperlakukan kayak gitu. Mungkin ya kalian harus bisa menghargai orang lain dulu gitu. Gimana kalian mau dihargai gitu tuh sebelum kalian mau menghargai orangnya. Pokoknya dia tentang itulah. Ya saya juga soalnya melihat musisi-musisi Cirebon ya seperti itu, kayak mungkin kalian merasa tidak enakan untuk bersuara, mungkin karena kalian merasa dibayar gitu. Tapi menurut saya ya fuck up gitu, fuck you pay me gitu. Persetan kamu kalau udah ya persetan kamu bayar saya gitu. Nah, tapi kalau kamu udah merampas hak saya Yes. ya bayangin aja loh, kayak misalkan Peter kerja di suatu tempat gitu, Peter lagi menikmati gaji Peter entah liburan apa, nah sama bos Peter gaji itu maksudnya hasil kamu tuh berani diganggu gugat gitu, berani diacak-acak gitu, kita lagi makan itu kan Padahal kita udah kerja secara profesional. ya kita tuh lagi mau menikmati upah kita gitu tuh, ngerti nggak? Ya kalau logika sih gitu. Ya, paham. Ya banyak lah apa ya, terlalu menjamur hal-hal kayak gitu menurut saya, dan mungkin saya juga kadang tidak menghargai sesama gitu tuh, masih kurang menghargai. Ya contoh ya mungkin dari contoh kecil ya, saya makan di rumah gitu kadang suka gak dicuci piringnya, mungkin pas asal taruh gitu sekalian mamah lah gitu ya, itu juga. Atau bilang mah makasih udah dimasakin hari ini gitu. Yes. Ya maksudnya saya juga luput ya, nggak luput sih dari Ya, hal luput. kayak itu. Buat pembelajarannya banyak lah, kayak misalkan hal-hal ya mereka semua terdidik untuk, bukan terdidik ya terdidik juga sih, atau udah terkurung dalam suatu hal ya. Oke, yang penting kita untung, kita kaya, kita aman gitu ya, persetan yang lain gitu. Oh, atau mungkin karena ini misalnya balik nih ke keluarga gitu ya. Yes. Atau mungkin karena saya juga sempat punya keresahan di sini nih. Yes. Kayak misalnya di lingkungan keluarga itu nggak banyak, nggak sedikit orang tua yang misalnya bilang kayak kamu jadi anak harus jadi anak yang sukses, harus pintar, harus mandiri, harus misalnya suksesnya secara finansial, bisa dibilang harapan orang tua kayak gitu kan. Tapi menurut saya nggak banyak gitu orang tua yang ngomong kayak kamu tuh harus sukses, kamu harus jadi orang yang berbakti sama orang tua, berbakti sama negara, peduli sama orang lain. Kayaknya 1/1000 men. Serius. kayaknya hal itu sedikit gitu. Ya. Kalau menurut dari sudut pandang saya kayaknya sedikit orang tua yang ngedidik anaknya seperti itu. Sedangkan kan orang tua kita, misalnya kakek nenek kita bisa Men bentar ya. Lanjut please. misalnya kayak
Jadi ya menurut dari sudut pandang saya sih kayak sedikit orang tua yang ngajarin tentang oke guys, nanti untuk topik berikutnya bakal kita lanjut lagi di sesi berikutnya. Sekarang kita break dulu. Oke guys. Oke guys, kita kembali. Sorry, tadi sebelumnya ada masalah teknis, yaitu gangguan kebudayaan. Gangguan kebudayaan dan keimanan mungkin. Ya. Tadi sampai mana kita ngobrol? Tadi sempat mau ngomong tentang ini sih, didikan dari keluarga. Oh ya. Ya itu menurut saya banyak orang-orang yang terdidik hanya berguna untuk dirinya sendiri. Yang penting kamu kaya, yang penting kamu hidup berkecukupan gitu kan. Yang penting kamu punya segalanya, ya misalnya hidup kamu aman gitu. Kalau mungkin kalau menurut saya menanggapi hal-hal seperti itu ya itu berkaitan dengan rasa kepedulian juga yang mungkin jarang ada di tanah ini gitu tuh. Ya rasa kayak misalkan kamu susah gitu, ya saya mau bantu kamu gitu tuh, ngerti nggak? Ya kurang melek akan apa ya, akan sekitar jadinya gitu tuh. Ya Terdidik dalam ya maksudnya yang penting kita kaya gitu, aman, yang penting ya udahlah, yang penting bodo amat orang lain hidup mau kayak gimana, yang penting hidup kita aman gitu. Ya misalnya contohnya kayak kan sekarang, bukan sekarang, maksudnya kayak kebanyakan orang tua itu kan yang didik anaknya, kamu harus jadi anak yang sukses, disekolahin supaya pintar. Misalnya mungkin suksesnya secara finansial supaya jadi orang, tapi kan maksudnya sedikit orang tua yang menekankan bahwa kamu itu harus jadi orang yang sukses supaya kamu bisa berguna bagi orang lain, supaya kamu bisa berkontribusi untuk negara ini, untuk lingkungan sekitar, berdampak segala macam. Tapi yang lebih ditekankan sama orang tua itu kayak sukses, berbakti sama orang tua, sama keluarga. Ya memang itu bukan hal yang salah, itu hal yang benar gitu ya, kalau misalnya kita ngutamain keluarga segala macam. Tapi kan otomatis kita sebagai manusia harus berkarya lebih gitu. Kalau itu mah udah, kalau Iklan dulu ya guys. Nah maksudnya kalau itu mah ya memang udah kewajiban kita gitu. Udah nggak usah dipikirin lagi sebenarnya. Ya hal itu ya memang udah seharusnya selayaknya kita lakuin. Tapi dimana mungkin menghimbau sih, bukan kayak menghimbau kayak kelak nih kalian juga kan bakal jadi orang tua kayak kita juga bakal jadi orang tua. Jadi jangan semata-mata cuma ngingetin anak itu harus sukses, harus berbakti sama orang tua, sama keluarga, tapi juga mungkin bisa ditekanin kalau ya mereka itu juga harus jadi dampak gitu ke orang lain. Ya. Tentu dampaknya dampak positif, jangan dampak negatif guys. Ya mungkin analoginya gini, berapa banyak gitu orang yang sekarang hidupnya di atas garis biru. Ya, dan bayangan mana gitu orang yang itu sama orang yang ya maksudnya banyak yang di bawah gitu. Angka kemiskinan gitu masih tinggi juga kan. Ya, kalau mereka peduli ya mungkin nggak akan sebanyak ini gitu. Ya, betul. Dan kalau misalnya kita lebih pikir lagi tarik ke belakang, kayak orang tua kita, misalnya dari generasi orang tua kita itu tentu mereka kebanyakan itu lahir setelah Indonesia merdeka kan. Kayak sebenarnya Indonesia merdeka itu kita bisa hidup tenang, aman di Indonesia dengan udah nggak ada penjajah lagi, udah nggak bedil-bedilan kayak dulu gitu. Itu berkat apa sih? Itu kan semuanya berkat dari pejuang kemerdekaan Indonesia itu sendiri kan, pahlawan-pahlawan segala macam, dimana mereka itu rela mati gitu demi bangsanya, demi negaranya, demi mencapai Indonesia merdeka. Tapi apakah kalau misalnya kita pikir kayak misalnya dulu nih pejuang-pejuang kemerdekaan itu cuma mikir oke lah, gue kagak peduli gitu sama yang lain, yang penting hidup gue masih aman gitu. Misalnya ada orang yang mikir oke, nggak apa-apa gue dijajah sama Belanda ya, misalnya gue yang penting gue bisa makan, gue kerja sama negara Belanda segala macam, atau persetan orang lain yang penting posisi saya, misalnya saya juga dapat jabatan gitu.
Tapi kan maksudnya enggak gitu, itu pahlawan negara kita itu kan justru ngelawan itu demi bangsanya. Ya kuncinya ya mereka juga tentu mikirin orang lain. Ya gitu. intinya Demi kemajuan bangsa. mereka juga kan mau repot gitu, ngerti nggak? Ya mau repot. Ya intinya ya. Nggak hidup cuma buat diri sendiri. Ya menurut saya ya perubahan itu terjadi ya jalan satu-satunya ya kamu mau repot gitu tuh, ngerti nggak? Jangan cuma leha-leha gitu ya. Ya. Harus berjuang gitu. Di antara kita tuh ya berdiri tegak dan angkuh itu ya sebuah tembok yang bernama ketidakpedulian. Ya tugas kita untuk bersama-sama memanjat dan merobohkannya. Ya betul guys. Kemanusiaan yang Maha Esa. Anjay. Kemanusiaan yang Maha Esa. Menurutku kemanusiaan yang Maha Esa. Ya di Pancasila juga maksudnya ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua Manusia yang adil dan beradab. ya adil dan beradab. Bicara tentang kemanusiaan gitu. Kita lebih ke sesuatu yang rada nyebrang lah kemanusiaan gitu. Kita bukan pakar kemanusiaan sama Peter, tapi kita merasa ya kita manusia gitu tuh. Jadi ya mungkin saya punya rasa dan berhak untuk bicara tentang kemanusiaan karena saya manusia gitu tuh. Tapi kalau dipikir-pikir mungkin saat ini menjadi manusia itu ya kayak seakan-akan itu masalah menjadi manusia itu buat manusia gitu. Manusia yang dianggap wajar gitu, manusia yang malah mirip binatang atau kayak gitu. Iya, ya kalau kita mungkin gini. Mungkin kompleks ya kalau kita bicara tentang kemanusiaan. Ya. Terlalu kompleks. Ya mungkin kita kasih contoh ya, mungkin contoh-contoh real aja lah gitu tuh, ngerti nggak? Kayak misalkan maling sandal kok dibakar gitu, tapi koruptor bisa bobo nyaman gitu di suatu tempat gitu kan. Kayak misalkan pernah tuh men, ini QB men, ya. Pernah tuh men kayak ada suatu kasus kayak seorang nenek di Wui karena mengambil sesuatu gitu, entah itu jagung entah itu singkong, pokoknya lupa saya. Tapi ada seseorang yang mungkin merampas hak hidup orang banyak ya, tapi hukumannya menurut saya nggak sepadan gitu tuh. Kayak misalkan ya kayak gitu, itu maksudnya ya itu menurutku tentang kemanusiaan juga. Ya menurut saya di Indonesia kemanusiaan tuh belum sepenuhnya betul. Maksudnya kan ya tapi kita harus berkembang gitu. Tapi di sisi lain ya kita ngelihatnya dari segi mana dulu meh. Kalau mungkin dari segi kemanusiaan ya itu wajar gitu tuh. Mungkin karena dia lapar, karena nggak ada yang membantu gitu tuh, ngerti nggak? Tapi kalau kita lihatnya dari segi hukum, lihatnya kita dari sudut pandang hukum ya emang salah gitu tuh, ngerti nggak? Emang salah. Tapi di sisi lain juga, nah itu tuh men orang-orang yang kayak punya duit gitu tuh ya. Gitu. Oke, kalau misalnya kita dipandang dari sudut hukum gitu kan. Ya. Sedangkan kita tahu dasar negara kita Pancasila. Pancasila itu sumber dari segala sumber hukum. Nah, di Pancasila itu ada 5 sila gitu. Dan kalau menurut saya dengan kondisi bangsa yang saat ini, dengan sumber daya alam yang kita miliki saat ini, milik bangsa gitu, kalau misalnya kita benar-benar ngejalanin nilai Pancasila, gak mungkin lah nenek-nenek itu buat makan singkong aja kesusahan segitu. Istilah lapar gitu tuh, ngerti nggak? Yes. Kalau misalnya kita benar-benar ngejalanin nilai Pancasila, orang yang naik Mercy, naik mobil mewah atau yang berkelimpahan gitu, ya seenggaknya bisa membantu gitu, mencegah supaya gini deh. gimana? Gini. Menurut kamu Pancasila tuh ada nggak sih men? Pribadi loh ini. Pribadi. Ya, menurut kamu Pancasila tuh ada nggak sih men? Menurut saya pribadi Pancasila ada. Kalau Pancasila nggak ada, maksudnya Pancasila itu ya identitas kita gitu sebagai
sebagai bangsa Indonesia gitu. Identitas. Identitas. Tapi kita ada nggak identitas itu gitu? Mungkin ada orang yang kayak misalnya kita sebagai manusia nih, umat manusia, kita brojol jadi bayi, kita brojol nih bayi keluar, oe, itu kan kita masih belum tahu apa-apa, kita belum tahu jati diri kita kemana, kita belum tahu arah hidup kita kemana, begitu kita masih kecil. Nah tapi di saat kita ini jiwa-jiwa muda yang udah berkembang, yang udah dapat pendidikan, yang udah belajar dari lika-liku kehidupan, tentu ya seharusnya kita menyadari gitu bahwa identitas kita sebagai bangsa Indonesia ya terletak di Pancasila gitu. Tapi menurutku, kalau menurut saya pribadi, Pancasila itu nggak ada, men. Kenapa tuh? Gimana? Yang ada tuh cuma gambarnya, ngerti nggak? Ngerti nggak, men? Ya mungkin itu kalau misalnya dipandang secara ekstrimnya kayak gitu ya. Enggak, tapi kalau misalkan ada Pancasila nih, nggak ada orang kesusahan gitu tuh, ngerti nggak? Nggak ada orang dirampas haknya gitu tuh. Nggak ada orang yang ya, suatu Yes. Mungkin kayak Indonesia itu kan masih negara berkembang. ya mungkin Ya, gitu kan. Indonesia ya. berkembangnya justru yang maksudnya berkembangnya pasti ke arah yang lebih baik gitu kan. Nah justru kita ngobrol-ngobrol santai kayak gini itu untuk ya merangsang teman-teman kita apa segala macam, seperti yang tadi saya bilang, anak kecil baru brojol itu pasti kan bingung tentang identitasnya gitu kan. Berarti Pancasila kalau menurutku tuh cuma ada gambarnya dan saya merasakan itu tidak ada. Tugas kita untuk merealisasikan itu. Yes, ya itu salah satu tujuan kita ngobrol-ngobrol santai kayak gini gitu kan, untuk merealisasikan, untuk membakar nih jiwa muda bener. Gitu, supaya gimana kita bisa mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila Indonesia Raja gitu. Kalau misalnya ada bayi itu belum bisa jalan, belum bisa ngomong, belum bisa mandiri, makan sendiri, mandi sendiri, ya memang belum bisa. Tapi kan secara dia bertumbuh dan dia juga ada orang tua yang mendidiknya, yang membimbingnya, yang ngajarinnya. Jadi ya kelak mereka akan bisa makan sendiri, akan bahkan bisa cari uang sendiri gitu kan, atau segala macam. Nah, tapi kalau misalnya dari Pancasila itu ya kalau misalnya ada teman-teman kita yang belum, maksudnya jati diri bangsa Indonesia itu masih pudar gitu. bukan pudar sih, men. Belum tumbuh gitu ya, itu ya tugas ya, itu salah satu tugas kita juga sesama ya, kita sesama warga negara Indonesia gitu. Ya harus saling menyadarkan kayak gitu kan, saling mengingatkan gitu ya, dengan harapan mencegah ya, dengan harapan ya di generasi-generasi berikutnya bangsa kita bisa jauh lebih baik dan nilai-nilai Pancasila itu dia malah benar-benar dilakuin gitu kan. Sorry bro, sebelumnya kita diskusi tuh nggak mau ngobrolin soal kayak gini bro. Yes. Tapi asik ya, mungkin ini saya jadi inget-inget kata-kata Bung Karno bro. Gimana? Saya lebih yang kalau nggak salah kayak yang saya lebih suka pemuda yang duduk bareng sambil ngopi dan diskusi itu. Ya. Ya. Kopinya ini anjing, gara-gara kopi ini setan ada kayaknya. Kopinya ini pengaruh gini. Kopinya ini. Ya. Ternyata banyak sesuatu yang Ya kayaknya kalau kita bahas berapa sampai 24 jam deh ini kayaknya banyak gitu yang bakal kita bisa ngobrolin itu guys. Ini serius, tapi ini menurut saya kesadaran akan makna-makna Pancasila itu ya emang harus. Ya, gimana itu? Jadi jangan, kalau misalnya dari pendidikan gitu kan, dari SD juga kita udah diajarin tentang Pancasila gitu. Tapi kan namanya anak SD gitu kan, yang mikir masih main atau kayak gimana maksudnya. Ya kita nggak nyalain juga, tapi ya buat yang udah berumur kayak kita, kayak udah 20-an gitu ya, seenggaknya oke lah, lu bukan anak kecil lagi, lu harus sadar gitu, lu harus tahu identitas lu sebagai bangsa itu harus kayak gimana, terus kita harus berkontribusi apa untuk negara dan bangsa kita, untuk kemanusiaan, untuk ya supaya kita jadi manusia yang jauh lebih baik lagi gitu. Gini bro, ini biar nggak
biar nggak salah kaprah aja bro. Kayak misalkan tadi saya sempat nyinggung kalau Pancasila itu menurut saya belum ada ya, tidak ada gitu tuh. Ya, mungkin Pancasila itu cuma sebagai gambar. Mungkin kalau pribadi saya konsep berpikirnya gini. Kayak misalkan kamu tuh ibadah sembahyang lah sama yang di atas gitu tuh. Menurut saya pribadi itu tuh ya gambar gitu. Ibaratnya saya sembahyang gitu tuh. Itu gambar saya sembahyang gitu tuh. Bukan wujud saya sembahyang. Guys, Karena banyak orang yang kayak misalkan kamu ibadah, sholat, sembahyang gitu tuh. Kayak ya udah gitu tuh. Wujudnya mana gitu tuh. Kayak misalkan contoh ada pramugari peragain kan, pernah naik pesawat gak? belum pernah. Belum pernah, sama saya juga belum sih. Maksudnya ini analogi aja gitu. Analogi aja, kayak misalkan orang nyediain ya pramugari gitu. Kayak misalkan meragain kan pasti gitu. Tapi kita main HP gitu tuh, ngerti nggak? Nah wujud sembahyang kamu tuh di mana gitu tuh, ngerti nggak? Kan wujud sembahyang kan itu kan ya, maksudnya menghargai orang lain gitu tuh. Kayak misalkan kita tampil di suatu pentas seni gitu tuh, atau ada orang ngobrol kayak gini, malah kita asik sendiri main HP gitu tuh. Mana gitu tuh. Ya Pancasila tuh ada gitu tuh, maksudnya. Ada, tapi ya harus diamalkan. Kalau misalnya Nah, tidak itu diamalkan ya itu diamalkan. cuma sebagai kayak gambar toh gitu ya, gambar Bu. toh, terus Gitu. ada nggak tulisan cuma aturan-aturan. Iya. Kayak misalnya simpelnya kayak kita di sekolah gitu, ya aturannya itu dibuat supaya kita itu sesuai dengan apa yang diharapkan. Nah sekarang nilai-nilai Pancasila itu dia dibuat dengan harapan oleh para pejuang kita ya, ngasih tahu gitu bahwa ini nih Wah. jati diri kita bangsa sebagai bangsa Indonesia, jangan sampai luntur, harus diamalkan. Bro, itu bukan cuma dibaca doang. itu parah sih bro, kayak maksudnya kamu pernah kebayang gak sih, maksudnya orang-orang yang memperjuangkan kemerdekaan itu perjuangannya kayak gimana kerasnya gitu. Ya. Kayak mereka tuh demi kita juga, maksudnya demi saya, demi kalian, dan demi ya penerus kita gitu tuh. Mereka ya saya angkat topi lah, respect sama mereka semua, kayak Bung Karno dan lain-lain, mungkin pahlawan-pahlawan yang mungkin mereka berjuang tapi belum kita kenal gitu tuh. Ya. Itu luar biasa gitu tuh. Luar biasa. Ya kita mau sih, maksudnya bangsa kita tuh ya punya sesuatu ya, semangat mereka gitu, kayak peduli gitu tuh. Ya. Maksudnya. Misalnya kita bisa nikmatin hidup sekarang itu karena ada pejuang kayak gitu kita gitu, karena ada pejuang bangsa dari rakyat, dari Indonesia untuk Indonesia. Ya. Tapi kita sebagai misalnya warga Indonesia sendiri, kita korupsiin orang, uang orang yang tadinya buat membangun negara apa segala macam, tapi kita pakai buat kepentingan pribadi. Apa hati nuraninya itu di mana gitu maksudnya? Mungkin bagi saya, mungkin karena kalau saya Kayak gak punya malu gitu. Kalau saya seniman ya, mungkin seni memaknai hidup ini terkadang berhenti di satu titik, yaitu seni memecahkan botol bir ke kepala para koruptor. Anjay, kayak enak ngebayangin loh, betrang gitu tuh, kayak anjing. Maksudnya apa? Serakus itu gitu. Ya itulah, kembali lagi sumbernya ya. Mereka semua terdidik dan terbrainwash sedemikian rupa hanya untuk berguna bagi dirinya sendiri. Kita makan ngeliat orang lain yang gak makan, misalnya kita ngerasa biasa aja gitu, misalnya kita nggak ngerasa ada rasa peduli, itu aja tuh udah kurang ajar. Ya. Bukan kita memaksa kalian untuk seperti kita, bahkan kita juga Kita suka lupa. cuma sharing Ya. aja, kita cuma sharing. Ya. Kita tidak bermaksud untuk menggurui siapapun di sini. Yes. Cuma tukar pikiran aja gitu ya. Ya. Bagi kalian yang mungkin kurang setuju atau kurang sepakat, ya bisa nanti kalau suatu saat video ini kami upload di manapun entah ya, mungkin kalian bisa komen gitu. Ya bisa Atau diskusi bisa sama kita gitu. kalau yang mungkin ada di daerah sekitar Cirebon ya, mungkin bisa kontak ke Bisa saya atau ke kopdar gitu, kita Iya, ngumpul nongkrong bareng gitu, kita sharing diskusi pikiran. bareng gitu. Barangkali ada kegelisahan juga gitu kan. Kita intinya di sini ya sama-sama terbuka aja. Sama-sama terbuka ya. Kayak bisa
kita makan ngelihat orang lain yang nggak bisa makan kita biasa aja, atau nggak sedikit pun muncul rasa peduli gitu, itu aja udah kurang aja. Apalagi kalau misalnya kita makan, orang lain nggak bisa makan, sekalian kita telanjangin, itu orang nggak punya, celananya diambil, bajunya diambil, udah nggak bisa makan, kita bajunya ambil, telanjangin juga gitu. sampai kita telanjangin, itu ibaratnya itu sama aja kayak koruptor gitu. Bangsa kita, rakyat kita itu masih banyak yang belum bisa, angka kemiskinannya masih tinggi, belum semuanya bisa mendapatkan pendidikan gitu. Angka tidak peduliannya pun tinggi menurut saya. Kalau kita melek gitu ngeliat kondisi bangsa saat ini, kita bisa tahu gitu betapa kurang ajarnya kayak tindakan yang kayak koruptor kayak gitu, yang serakah untuk dirinya sendiri, untuk kepentingan pribadi atau golongan kayak gitu kan. Jahat banget gitu. Itu bukan Indonesia gitu. Itu bukan bangsa Indonesia. Orang yang bukan bangsa, itu kan orang yang bukan Indonesia banget kan, tapi bisa duduk loh menjabat gitu. Tapi kalau kita pikirin lebih dalam lagi tuh, kita nggak ngejudge mereka para koruptor juga. Tanpa koruptor mungkin tidak akan ada kehidupan. Tanpa koruptor ya kita tidak bisa belajar dan muncul diskusi tentang topik-topik seperti ini. Ya intinya, ya mungkin intinya juga semuanya juga harus balance sih menurut saya pribadi. Hidup nggak semuanya harus baik gitu tuh. Terkadang dari sebuah kejahatan atau ya hal-hal seperti itu juga muncul suatu kebaikan yang lebih baik. Paham nggak maksud saya? Ya tanpa adanya koruptor mungkin kita nggak akan bisa belajar nih namanya kayak gini gitu, namanya menghargai orang. Iya. Ngerti nggak? Ngerti. Emang ini kehidupan gitu tuh. Emang inilah kehidupan. Tapi kehidupan seperti apa yang ingin kalian jalani itu balik lagi ke diri kalian masing-masing. Kita bukan expert guys di sini, serius. Bahkan ya mungkin mesti cetek, mesti apalah. Mesti butiran debu gitu guys. Apalagi saya kafir maksimal katanya gitu. Lu pernah kayak gituin gak sih? Ya gitu doang. Wah anjing nih Peter kafir gitu tuh, Peter komunis, miskin nilai-nilai Pancasila, penjahat apalah gitu, miskin moral, nggak ada etikanya, kalau ngomong suka bangsat anjing gitu tuh, kayak kok kasar banget sih jadi orang gitu. Mungkin yang se-ekstrem itu belum pernah ya. Tapi belum pernah kan? Wah saya pernah loh dan itu ya pas nih kita lagi ngobrolin tentang Pancasila nih. Maksudnya semboyannya kan udah jelas, Bhinneka Tunggal Ika. In a rock and roll way. Gak, Bhinneka Tunggal Ika, serius. Bhinneka Tunggal Ika. Ya kita tuh emang berbeda gitu tuh. Terus kenapa kalau kita berbeda kalian harus menyeragamkan gitu tuh, ngerti nggak? Semuanya pengen seragam gitu tuh, ngerti nggak? Ya, di beberapa faktor yang memang pasti kita berbeda, tapi manusia itu pasti berbeda. Tapi gimana? Pancasila itu ada ya untuk menyatukan kita gitu. Menyatukan bukan menyeragamkan. Menyatukan bukan menyeragamkan. Betul. Ingat. Itu harus dicamkan, itu maksudnya bagus itu. Ya. Menyatukan bukan untuk menyeragamkan. Kayak misalkan kemarin ada kasus tuh terus. Mungkin karena saya orangnya saya orangnya vokal gitu tuh. Ya, mungkin kalau Peter ya mungkin sisi ya ibaratnya kalau band tuh Peter tuh The Beatles gitu tuh ya, yang cool tetapi tetap konsisten menyuarakan. Kalau saya tuh ya ibaratnya Rolling Stone-nya gitu, Sex Pistol-nya. Caranya jalannya beda tapi kan ya, dengan cara masing-masing ya. Gitu ya. Saya pernah tuh kayak sampai dibilang, wah anjing jangan main sama Panggi tuh, orangnya kafir gitu tuh, dia nggak kenal Tuhan gitu tuh. Kata saya, anjing maksudnya Tuhan, dia pernah ngobrol sama Tuhan gitu, maksudnya Tuhan kamu kenal sama orang yang namanya Panggi nggak sih gitu, sampai dia bisa menentukan suatu argumen kayak
Pangki itu kafir gitu tuh. Kayak apa hak dia? Kayak analoginya gampangnya gini. Tuhan tuh ibarat nih, ini ibarat ya, bukan ini cuma perumpamaan juga doang, analogi. Kayak Tuhan tuh ibaratnya guru gitu tuh, ngerti nggak? Kita tuh murid. Kayak yang bisa menentukan nilai kita A atau B itu siapa? Gurunya. Tuhan kan? Kenapa kamu punya hak apa gitu menentukan kalau saya kafir gitu tuh, ngerti nggak? Menentukan nilai saya C gitu. Ya jangan ngejudge orang gitu ya. Ya maksudnya ya dia nggak kenal siapa saya gitu tuh, main bareng nggak pernah gitu, tiba-tiba muncul kata-kata itu. Mulutnya, kalau menurut saya itu mulutnya berbahaya. Ya mulutnya berbahaya. Kalau misalnya emang kita punya orang itu memandang Pangki kayak kafir apa segala macam, ya udah gitu, maksudnya nggak usah disuarakan gitu maksudnya. Ya, walaupun gimana ya, maksudnya jangan sampai keluar kata-kata yang mau judge gitu, ngejudge, menghina orang, atau bahkan berpotensi menimbulkan kericuhan segala macam. Ya udah, saya nggak peduli apapun keyakinan kamu, apapun latar belakang kamu, tapi ya kalau kamu baik sama saya, ya saya juga pasti akan baik gitu tuh, ngerti nggak? Saya nggak perlu tahu gitu tuh. Ya sampai ada kata kafir itu nggak usah main sama Pangki. Pangki tuh orangnya nggak kenal sama Tuhan. Nah, kalau misalnya dengan kata-kata kayak gitu, apa Pangki sakit hati? Atau kayak gimana? Apa yang Pangki rasain? Manusiawi, ngerti nggak? Ya pasti akan kayak, wah anjing ini orang ngehe banget gitu tuh, ngerti nggak? Tapi ini serius, saya dapat pelajaran banyak dari seseorang. Respect buat dia, Bro FA gitu. Ya mungkin kalau Anda nonton, saya ngucapin banyak-banyak terima kasih ke Bro FA. Saya belajar, mungkin Peter juga kenal orangnya gitu. Ya, saya belajar banyak dari beliau gitu tuh. Kayak saya nemu suatu pembelajaran. Oke. Nanti kita tuh akan ketemu lagi di satu titik. Maksudnya gimana? Suatu saat tuh kamu tuh bakal butuh saya, entah saya yang butuh kamu gitu. Makanya kedepannya tuh kita bakal ketemu di satu titik. Tapi kita yakin dan kita harus lakuin ya, bahwa nanti kalau kita ketemu lagi di satu titik tuh ya kita bakal nge-treat kamu gitu tuh lebih baik daripada apa yang kamu lakukan ke saya, ngerti nggak? Ya misalnya ada kata-kata yang kasihlah musuhmu, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu misalnya. Yes, itu. Agamamu apa, Bro? Kayak kafir gitu. Kafir maksimal. Ya mungkin kayak gitu ya. Ya, oke lah. Mungkin kalau kamu secara personal atau pribadi juga nonton video ini dan kamu merasa gitu, dan bahkan kamu gentle gitu untuk mengakui itu ke saya, atau mungkin kamu merasa tidak terima, ya boleh ketemu saya. Soalnya pas ngomong kayak gitu saya langsung minta dia ketemu. Saya sempat telepon juga gitu, maksudnya untuk klarifikasi gitu, apa gitu dasar kamu ngomongin saya kafir, apa karena saya sering begini gitu, atau ya mungkin kalau secara undang-undang itu pencemaran nama baik atau kayak gimana ya apapun itulah, pokoknya intinya secara keseluruhan saya nggak punya dendam sama kamu, nggak punya apa-apa sama kamu, tapi saya secara personal saya punya kegelisahan sama kamu, bukan dendam, ngerti nggak? Yes, kegelisahan, maksudnya janganlah sampai keluar omongan kayak gitu. Yes, gitu itu mungkin kamu ketemu orang sama saya gitu tuh. Kalau masih ngampuni, maksudnya masih bukan ngampuni juga sih, maksudnya slow gitu. Oke ya, terima aja. Itu bakal jadi resiko buat kamu kalau kamu ketemunya orang yang lebih ekstrim dari saya. Ya. Itu bisa terjadi hal-hal yang di luar. Ya ibaratnya kalau misalnya kita udah nyangkut kayak hukum-hukum di Indonesia kan kayak gitu kan bisa aja gitu. Yes. Jadi kasus dipidana gitu. Apa mungkin faktor kafir dan tidaknya itu seberapa kita sering terlihat di suatu tempat peribadatan? Enggak kan? Itu urusan personal gitu tuh, ngerti nggak? Sama urusan vertikal kan gitu. Yes. Urusan kita vertikal. Ya beragama juga ya, maksud saya jangan melupakan tentang suatu hal yang berbau kemanusiaan lah.
Ya. Harusnya kalau kamu merasa kamu lebih beragama ya kamu bisa memanusiakan manusia. Kayak banyak tuh, ini kejadian nyata serius. Saya pernah lihat pakai mata kepala saya sendiri bro. Ya, orang ngakunya beragama gitu, suci gitulah, ibaratnya dekat sama yang atas. Tapi kok rese gitu tuh, ngerti nggak? Suka maksa gitu, suka gitu. Ngajak seorang gitu. Ya suka maksain kehendak keinginan kita gitu tuh. Jadi kalau saya Tapi kalau kayak kamu gitu, kamu tadi saya bilang agama kamu apa ya bro emang? Saya kafir itu, maksudnya kamu saya susah kamu wah tolong gitu, ngerti nggak? Yes. Saya nolongin gitu tuh, maksudnya kayak lebih ada gunanya hidupnya, ngerti nggak? Ya saya lebih respect tuh angkat topi sama orang kayak gitu. ya mungkin gini, ada nih pepatah yang bilang kayak misalnya kita beragama, Tuhan kita misalnya di atas, kita terus ya kan kita nggak bisa ketemu face to face, nyentuh fisiknya sama Tuhan gitu ya kan. Betul, secara Tapi kan dari hati kita komunikasi gitu. Nah, ada kata-kata yang bilang kayak gini, kayak misalnya jika kamu mengakui dan mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan, tapi terasa tidak ada di mana-mana ya. tapi kamu tidak bisa mengasihi sesama kamu yang kelihatan, itu mustahil. Yes. Ngerti nggak? Kita bisa mengasihi yang tidak terlihat, tapi yang terlihat tidak bisa kita kasihi. That's right. Itu kayaknya omong kosong gitu. Serius saya doain kamu masuk surga. Surganya tapi surga real ya, bukan surga bohong-bohongan. Serius. Serius saya doain kamu masuk surga, men. Amin, kita semua masuk surga. Amin. Tapi nggak bisa sih semua masuk surga, harus ada yang masuk neraka. Karena nanti Tuhan merasa percuma mungkin. Maksudnya saya nyiptain neraka capek-capek ngapain gitu kan. Ya ini selingan doang, bercanda doang. Bercanda, guys. Tapi serius loh, Der. Maksudnya banyak hal-hal yang seperti itu. Betul. Maksudnya ya nggak bisa dimungkiri, emang manusia itu banyak godaan, banyak ketidaksempurnaan. Tapi di mana kita di sini berusaha untuk saling mengingatkan, Saling belajar, saling menyemangati supaya ya kita jadi lebih baik lagi. Gini, tiba-tiba saya terngiang-ngiang, saya dapat bisikan gitu, bisikan gaib gitu. Dengan Ya, sekarang kan lagi masa pandemi nih kan. Apa yang kamu bakal lakuin? Serius? Maksudnya entah itu pekerjaan, entah itu sesuatu hal, entah itu kamu mau ngapain. Oke, kayak tadi kan kita udah bahas tentang kehidupan di kuliah, kehidupan di keluarga, tentang rasa kemanusiaan itu. Tadi kan udah sempat kita bahas. Mungkin ya nyambung banget gitu sama sekarang kita lagi pandemi gitu. Kita sebagai kalau dulu nih bangsa Indonesia pas lagi dijajah, perain penjajah. Yes. Tapi sekarang kita lagi pandemi, kita sebagai bangsa Indonesia kita mau ngapain? Kita sebagai anak-anak muda di Indonesia kita mau ngapain? Apa kontribusi kita? Sebats ya. Apa kontribusi kita buat membantu sesama gitu di saat lagi kayak gini? Ya mungkin ini salah satu dari wujud kita juga ya. Wujud kita untuk apa? Merangsang gitu. menyemangati, membumbui, iya, menebar benih, anjay, menebar benih. Ya salah satu wujud kita untuk merangsang juga, Ya. mengingatkan kembali mungkin bangsa Indonesia itu harusnya seperti apa. Yes. Ya kita mulai dari hal yang kita bisa dulu aja, entah itu benar kayak yang tadi kayak saudara Pangki bilang dari Anjay saudara, kapan Ya, kapan kita- mama saya sama papa kamu nikah? Ya mulai entah itu dari pekerjaan, entah itu dari kehidupan sehari-hari, entah itu di keluarga apa segala macam, atau di lingkungan pendidikan, entah Ya. di sekolah, entah di kuliah gitu. Apa gitu yang bisa kita kontribusikan untuk Ya. kondisi dan situasi yang saat ini Apalagi- sedang terjadi di Indonesia. Apalagi saat pandemi kayak gini nih bro, terlihat jelas gitu loh. Maksudnya orang yang peduli Makin kontras gitu. ya terlihat ya kontras bahasanya ya.
kamu kuliah, waduh kamu, saya yakin kamu orang pinter, kata-katanya udah kontras gitu. Itu settingan handphone misalnya kamera itu Kontras ya, kamera ya. Ya, saya mengucapkan banyak terima kasih ini. Serius, ini bentuk utang rasa saya kepada kalian juga yang belakangan ini ya membantu mewujudkan, merealisasikan lah entah apapun itulah. mengamalkan Ya, suatu kegiatan yang berbau bakti sosial kemarin. Mungkin kawan saya Tatra Dana itu ya tetap saya juga tahu itu videonya, tahu kan? kegiatannya. Ya, skurt lah parah. Sayang Panjang umur. banget waktu belum bisa ikutan ya. Mungkin nanti kedepannya kita bakal lakuin hal-hal. Bukan mungkin, harus men. Harus. Terima kasih ya. Maksudnya entah kalian melakukan itu dengan apa-apa gitu ya. Yang penting intinya kalian berdana tuh bukan tentang untuk materi. Mungkin kalian nggak nyumbang gitu. Mungkin kalian tidak apa-apa, tapi kalian membantu secara tenaga gitu kan. Secara secara apa? Ya jaringan gitu. Jadi cepat atau lambat pasti kita bakal ngadain bakso segitu lagi kan. Ya, Nah itu kalau misalnya ada teman-teman yang tertarik untuk gabung itu boleh kontak Pangki atau kontak saya Gitar. gitu. apapun ya, apapun entah Kalau itu bentuknya apapun, ya bantuannya apapun. dari kalian itu sangat. Misalnya hanya doa gitu pun it's no problem gitu. Yes. Tapi suatu hal yang saya petik juga nih, pembelajaran dari Bro Eva. Lagi-lagi Bro Eva anjir, emang orang itu serius, orang itu punya pengaruh yang besar Yeah. bagi hidup saya. Ya, terima kasih banyak buat Anda gitu. Ya, usaha tanpa doa tuh sombong namanya. Yes. Tapi doa tanpa usaha itu ya, doa tanpa usaha tuh ya Setuju banget sih kalau misalnya dibilang usaha tanpa doa itu sombong. sombong. Ya. Sedangkan kalau bisa dilihat siapa sih kita? Ya. Manusia masih jauh banget dari kata sempurna, gak bakal bisa nyentuh kesempurnaan gitu juga. Nah manusia itu pasti banyak banget salahnya gitu. Secara personal mungkin, maksudnya kenal juga kan dengan Bro Eva. Oh gitu. ya kenal. Ya, secara personal mungkin Oke. apa gitu, silakan gitu, boleh nggak apa-apa, silakan. Mungkin belum bisa ketemu tatap muka langsung atau agak anjir gitu. Oke. Tapi mungkin rasanya kayak kita bahas di kesempatan lain. Mungkin Peter belum kuat nyalinya untuk bisa soal itu. Maksudnya kan kayak di sini teman-teman juga kan belum tahu gitu, maksudnya nggak tahu juga kan Bro FA itu siapa. Mungkin nanti Kalau Bro FA sepakat dan setuju gitu, Ya, boleh kalau- kan ya boleh, nanti kita ajak ngobrol bareng gitu kan. ya wajib sih Bro FA harus Dodi mau. Dodi. Ini ada teman saya namanya Dodi, dia juga yang inisiator dari kegiatan kita hari ini gitu. Ini Dot, dia mau minta rokok katanya. Oh, bukan rokok, HP atau rokok? Oh, kunci motor. Nih, kunci motor. Atau mau minta sarungnya Pangki? Jangan dong. Jangan. Kunci motor. Oh sebelah. Set. Oke, men. Ya, mungkin. Jadi kesimpulannya apa nih? Kita langsung ke kesimpulan aja. Langsung kesimpulannya, jadi Pesan dari Peter, kesimpulan ya. Oke. Kesimpulan dari apa yang udah kita omongin dari saya pribadi yaitu, ayo teman-teman semuanya lebih apa ya, semangat gitu buat kita nih. Jadi emang kehidupan itu susah, kehidupan itu nggak gampang. Nah, oleh karena kehidupan itu susah, apalagi kita dituntut buat jadi orang yang sukses, untuk jadi orang yang berdampak buat orang lain. Yes. Yuk kita mulai gali potensi diri kita semaksimal mungkin, dan kita juga gali potensi diri kita supaya kita itu bisa berdampak buat orang lain. Itu sih. Udah. Kesimpulannya apa gitu? Itu. Ya, kembangin diri kita, maksudnya gali, abis itu berdampak buat orang lain. Jangan cuma fokusnya sama diri kita sendiri, tapi kita harus juga matanya melek, harus ngeliat orang-orang sekeliling kita, mungkin dari lingkup keluarga, terus dari lingkup teman-teman. Kayak tadi kita juga sempat bahas tentang Pancasila, itu
Itu identitas kita sebagai bangsa Indonesia, nggak bisa kita pungkiri. Ya. Dan itu nggak bisa cuma oke itu identitas kita doang gitu, tapi harus kita amalin. Dimana nilai-nilai Pancasila yang bakal kita amalin itu ya terlihat dari kehidupan kita sehari-hari, perilaku kita kepada orang lain. Ya. Jadi ayo semangat. Ini ibaratnya obor nih, obornya kita serahin ke kalian, kalian sebarin lagi nih semangatnya ke orang yang lain terdekat kalian, begitu Ya. sih. Mungkin jiwa atau jasad para pendahulu kita bisa mati gitu tuh. Mereka bisa dibungkam, bisa dibunuh, tapi ide Ya. itu bulletproof. Ingat. Semangat kobar itu anti peluru, Ya, guys. bulletproof. Mereka tidak bisa dibunuh. Mungkin raga ini bisa terpenjarakan, dibungkam. Yes. Tapi yang saya mau ya, kalau semangat dan ide dari kita ya bisa Identitas kita sebagai bangsa Indonesia Ya. itu tidak bisa dibunuh, tidak bisa dimatikan, itu akan berlipat ganda. Oke. Oke, bagi saya, buat kalian semua yang setuju atau sepakat kalau negara ini diseragamkan, cantumkan nama saya ke daftar musuh Anda paling atas. Itu yang pertama. Yang kedua, dia semuanya nggak mutu gitu yang ada di dunia ini. Karena saat ini semuanya, bahkan kita semua nih, kita dan ya saya dan Peter gitu, semua yang ada di sini nih ya saat ini, saat kondisi kayak gini nih, nggak ada yang benar-benar benar dan benar-benar salah gitu. Jadi semuanya ya. Maka dari itu ya kita harus bisa melihat suatu kejadian dari sudut pandang yang berbeda. Yes. Ya intinya sih panjang umur untuk semua hal-hal baik lah. Panjang umur untuk semua hal baik, panjang umur untuk perlawanan. Terima kasih buat kalian yang udah mungkin mau mendengarkan gitu. Ya mungkin dari awal sampai akhir Ya. gitu udah ngedengerin kita sharing, kita bicara gitu. Kita bukan expert. Next time mungkin kita akan buat topik yang lebih mendalam ya. Boleh. Ya, next time juga mungkin kalau mau kita bisa ajak bro FA nih. Ya lebih seru nih bro. Atau mungkin ya ada teman-teman yang ada ngalamin keresahan apa, Boleh, yang boleh. pengen di sharingin itu mungkin boleh nanti komentar. Atau kalau kalian belum berani untuk bersuara, setidaknya boleh ketemu kami, kalian ceritakan kami biar kami yang menyampaikan juga. Ya Oke. bisa di DM, bisa di komen, bebas guys. Paling segitu aja dari. Bentar dulu men. Gimana? Next time saya mau nanya ke kalian, kira-kira kita harus buat apa gitu. Yes. Tulis di komen nanti kalau ini di post. Ya intinya sih semuanya nggak mutu gitu, semuanya ngehe gitu. Kita juga berdua masih ngehe gitu. Ya apapun itulah, keep loving and keep fighting. Kalian yang mulai, kalian yang harus mengakhiri semuanya, entah itu apapun. Dan jangan lupa awali dan akhiri dengan sebuah cinta. Wah, setuju. Thank you, bro. The best. Oke, pamit Ayo. semuanya. Dadah.